Pemirsa, belum lama artis Emilia Contessa meregu kebahagiaan bersama suami ketiganya Usamah Muhammad, masalah pun datang. Setelah menjelaskan hal ihwal pernikahannya dengan Usamah, tiba-tiba saja seorang wanita bernama Ida Faizah mengaku sebagai istri pertama Usamah. Ida Faizah yang datang ke kantor cek dan dicek itu mengaku sampai saat ini masih berstatus sebagai istri sah Usamah. Itulah sebabnya pemirsa, Ida merasa perlu membantah pernyataan Emilia Contessa yang pernah dimuat di tabloid cek dan dicek. Ketika itu, Kalau yang di Jakarta kan karena sibuk ya, akhirnya telepon-telepon aja. lalu pernahkah mereka punya pengalaman buruk dengan masalah pos? Kalaupun ada yang balik lagi itu mungkin memang dari kesalahan saya juga kadang-kadang. Karena apa? Karena misalnya saya balas surat, saya tulis alamatnya dan sebagainya, lihat pas saya paling 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 ya paling bingung kalau udah pas dilihat, ya Allah, ini surat udah setahun lalu. Saya balas, pas lihat alamatnya, alamatkan ke sekolah SMP ini. Nah, loh, ini anak udah lulus apa belum? Kayak kayak gitu. Tapi tetap saya kirim. Aku pernah ngirim ya ke Amerika ya postcard, itu belum sampai ya katanya sampai. Jadi ya mungkin emang postcard biasa ya, jadi perangkonya biasa, nggak yang kilat, nggak yang gimana. Itu nggak sampai sampai ya gatan balik ke Jakarta juga nggak nyampe gitu loh. Nggak tahu deh, nggak ngerti deh kemana. Pemirsa, kita ikuti kilasan-kilasan informasi terbaru dari dunia selebriti yang terangkum dalam Galeri Selebriti. Pemirsa, berita pertama datang dari artis Yuni Syara. Setelah memiliki butik dengan label Gosi, kini Yuni kembali membuka butik barunya. Tetapi kali ini Yuni tidak sendiri. Bersama mantan penyanyi Malida, Yuni mendirikan My Butik yang bisa diartikan sebagai butik saya atau singkatan nama Malida dan Yuni Butik. Berbeda dengan Gosi yang memproduksi baju-baju lokal, lewat My Butik Yuni menjual baju-baju dari merek-merek terkenal asal luar negeri. Ada pula berita dari perancang Samuel Watimena yang minggu lalu menggelar karya rancangannya dalam memperingati 25 tahun Samuel Watimena berkarya. Pergelarannya diselenggarakan di Ballroom Hotel Mulia Jakarta dengan menampilkan pragawati dan pragawan terkenal ibu kota. Acaranya sendiri dihadiri oleh sejumlah selebriti dari dunia mode, sinetron, dan juga para pejabat. Pemirsa, Emilia Contessa ternyata kurang beruntung dalam pernikahannya. Setelah gagal di pernikahan pertama dan kedua, pernikahan ketiganya pun mendatangkan kasus. Setelah ia mempublikasikan pernikahannya dengan Usamah Muhammad, tiba-tiba muncul seorang wanita bernama Ida Faizan yang mengaku istri syah dari Usamah Muhammad. Pemirsa, belum lama artis Emilia Contessa meregu kebahagiaan bersama suami ketiganya Usamah Muhammad, masalah pun datang. Setelah menjelaskan hal ihwal pernikahannya dengan Usamah, tiba-tiba saja seorang wanita bernama Ida Faizah mengaku sebagai istri pertama Usamah. Ida Faizah yang datang ke kantor cek dan dicek itu mengaku sampai saat ini masih berstatus sebagai istri sah Usamah. Itulah sebabnya pemirsa, Ida merasa perlu membantah pernyataan Emilia Contessa yang pernah dimuat di tabloid cek dan dicek. Ketika itu Emilia mengatakan kalau saat menikah status Usamah suaminya adalah duda. Berikut penjelasan Ida Faizah. Pernyataan Emil dicek dan dicek bulan lalu ya. Di sini saya mau membantah karena pernyataan itu tidak benar. Saya ini istri sahnya dari Usamah. Sampai sekarang saya itu belum ada proses perceraian untuk saya. Bantahan Ida Faizah saat ini memang terkesan terlambat. Karena Emil dan Usamah sebenarnya telah menikah sejak 2 tahun yang lalu. Lantas mengapa Ida baru berani memberi penjelasan saat ini? Sebetulnya kita memang sudah agak curiga saya ya. Tapi kita kan nggak bisa nuduh begitu aja. Karena memang saya tidak pernah melihat dengan mata kepala sendiri yang dia tuh cuma memang beberapa kali saya pernah melihat ya. Usama tuh berdiri di depan rumahnya Emil, ada di situ duduk gitu. Terus mobil kita ada di rumahnya Emil. Terus ngelihat yang sepertinya gimana-gimana tuh saya
belum tahu ya. Terus adanya tabloid cek-ricek memuat pengakuannya Emil, saya yakin mungkin ini bukti untuk saya. Di balik pernyataan Ida tersebut tentu saja tersirat ungkapan seolah Emilia telah merampas Usama dari sisi Ida dan juga kedua anak-anaknya. Bagaimanakah Emilia menanggapi pernyataan terbuka Ida itu? Saya terus terang Mbak, yang menikahkan saya adalah keluarga suami saya, gitu. Dan saya enggak mungkin saya artinya saya menikah dengan suami orang ya, gitu. Dan saya rasa yang berhak menjawab ini adalah suami saya, gitu. Tapi asal ini mungkin klarifikasi juga dari saya bahwa yang menikahkan saya adalah keluarga suami saya. Kecuali memang ada orang yang usil yang tiba-tiba telepon ke check and recheck misalnya seperti itu. Tapi yang apapun yang penting saya mau kasih tahu bahwa saya menikah dengan orang yang sudah tidak punya istri. Alasan apakah yang membuat Emilia yakin kalau Usama dan Ida telah bercerai secara resmi? Saya enggak tahu, bukan nggak tahu, saya tahu sebetulnya mereka bercerai karena apa, tapi yang jelas Tuhan tahu dan seluruh keluarga suami saya dan mantan istrinya tahu bahwa perceraian mereka sama sekali tidak ada hubungannya dengan saya, ya. Dan mereka bercerai secara agama, mereka bercerai karena mereka juga menikahnya secara agama. Setahu saya seperti itu. Sebenarnya Emilia Contessa bukanlah orang baru dalam kehidupan Usama dan Ida. Mereka telah saling mengenal sejak lama. Saya tahu Emil setelah saya nikah dengan suami ya. Jadi begitu kita pesta pernikahan di gedung Panti Perwira Jakarta, itu kita undang Emil. Emil datang nyanyi, ya. Dia kasih kado ke saya, kado itu masih saya simpan sampai sekarang. Nah, terus pesta di Banyuwangi, apa istilahnya ngunduh mantu ya. Itu kita diundang dari Jakarta sini ke Banyuwangi, di Banyuwangi pesta, keluarganya Emil pun datang. Jadi Emil tahu betul kalau Usama itu punya istri dan sekarang punya anak 2. Lalu benarkah Emilia sempat menghadiri pernikahan Ida dengan Usama? Saya enggak ingat Mbak, enggak ingat. Menurut suami saya dulu saya datang ke pernikahan dia, tapi saya lupa. Karena itu kalau toh iya, itu kan sudah terjadi hampir 20 tahun yang lalu mungkin ya, jadi saya lupa. Setelah lama tidak bertemu, lalu kapan tepatnya Emilia bertemu kembali dengan Usama? 98 ya, awal 98 ya. Dan kapan pula Nyonya Ida terakhir bertemu suaminya Usama? 99 ya, tahun 99. Saya ketemu, setelah itu sampai sekarang kita nggak ketemu lagi. Dari pernikahannya dengan Usama, Ida memiliki 2 orang anak yang kini berusia remaja. Selama berpisah, apakah Usama tetap melakukan kewajibannya menafkahi kedua anaknya? Nafkah sampai sekarang ini ya, suami tidak pernah memberikan nafkah sejak dari awal 99 sampai sekarang ya. Jadi uang gaji pun saya tidak pernah terima, nafkah lahir batinnya saya tidak pernah. Pemirsa, munculnya pengakuan Ida Faizah ini seperti mengulang peristiwa di masa lalu saat Emil menikah dengan suami pertamanya Rio Tambunan. Dulu saya menikah dengan papahnya Dena tahun akhir 76 kalau saya enggak salah ya, saya lupa. Kabarnya pada waktu itu saya menikah dengan suami orang, padahal surat cerainya ada pada saya dan itu jatuh vonisnya itu tahun 73. Jadi 3 tahun setelah mereka cerai, baru saya menikah dengan papahnya Dena, gitu. Tapi kan boleh aja orang ngomong gitu, tapi kan saya tahu gitu loh. Saya tahu kan yang benar, yang sebenarnya kan saya tahu. Boleh aja orang ngomong seperti itu. Kalau memang ada yang ngomong bahwa saya menikah dengan suami orang, ya, yang paling berhak menjawab itu benar atau itu tidak benar, itu adalah suami saya. Jika memang begitu adanya, menurut Emil adakah maksud-maksud tertentu dari pernyataan Ida kepada publik tentang status perkawinannya dengan Usama? Setiap orang pisah, setiap orang cerai itu pasti menyakiti ya. Sebetulnya itu bukan hanya sakit buat dia, buat suami saya juga pasti sakit. Nggak mungkin nggak sakit buat dia. Saya tahu suami saya ada suatu ketika yang dia sangat down karena perpisahan itu gitu. Lalu bagaimana pula dengan Ida?
Apa sebenarnya yang diharapkannya dari pernyataannya kepada masyarakat tentang pernikahannya yang dianggap masih sah dengan Usamah? Apakah ia masih mengharapkan Usamah kembali? Kalau rujuk sepertinya nggak mungkin ya, Mbak. Masalahnya soalnya sudah terlalu parah ya. Apalagi saya tahu sekarang dia tuh pisahnya dengan kita selama ini kan ada orang ketiga. Dan saya tahu dia itu sudah menikah, apalagi sudah punya anak ya dengan istrinya yang baru itu. Ya saya ingin kejelasan status saya.